Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Saudaraku rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini saya akan sekilas menyampaikan sebuah hadis yang berkaitan dengan niat. An Umar bin Khattab radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa ila rasulih wa hijratuhu ila Allahi wa ila rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilai. Rahul Bukhari. Nah, sahabat sekalian, dalam konteks hadis ini adalah banyak masyarakat yang berpendapat atau mengartikan secara mentah begitu ya. Innamal a'malu binniyat. Di segala sesuatu hal yang penting niatnya gitu. Yang penting niatnya. Kemudian orang itu akan mendapatkan apa yang sesuai dengan diniatkan. Nah, dalam konteks ini juga harus digarisbawahi bahwa tidak bisa sesuatu hal yang batil, yang tidak baik, kemudian diniatkan dengan baik. Ya. Karena tidak ada sinkron gitu, antara niat dengan praktek, dengan pelaksanaannya. Saya ambil contoh yang sangat sederhana. Misalnya Anda bertujuan, berniat mau ke barat. Kemudian Anda dalam praktek pelaksanaannya Anda berjalan ke timur. Maka itu akan bertolak belakang hasilnya dengan apa yang diniatkan. Saya ambil contoh yang lebih sederhana lagi. Saya misalnya posisi di Solo, di terminal Solo. Saya punya niat ingin ke Bandung, begitu. Tapi kemudian saya naik bis jurusan yang Surabaya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah saya ini sampai ke Bandung? Nah, di situ pertanyaannya. Kenapa? Karena niat tidak sesuai dengan pelaksanaannya. Maka yang terjadi juga adalah tidak akan sesuai hasil sebagaimana yang diniatkannya. Nah, begitu. Misalnya, saudara sekalian berniat ingin belajar, berniat ingin sholat, berniat akan puasa. Ya tentu niat ini tidaklah cukup hanya dengan niat. Tentunya harus diiringi, dibarengi dengan pelaksanaan yang sesuai dengan yang diniatkan agar mendapatkan hasil dan tujuan yang sesuai dengan yang diniatkan. Itulah yang dimaksud. Bukan berarti segala sesuatu hal pelaksanaan perilaku buruk pun yang penting diniatkan baik, tidak bisa gitu. Nah, misalnya salah satu contoh melakukan hal misalnya korupsi diniatkan untuk usaha misalnya. Nah, misalnya salah satu contoh seperti itu, korupsi diniatkan untuk usaha misalnya, atau nyolong diniatkan untuk ini usaha mencari nafkah misalnya, tidak bisa gitu. Itu tidak terjadi sinkronitas antara niat dengan pelaksanaan. Nah, pada pembelajarannya kali ini dalam hadis ini adalah tidak hanya niat saja. Tentu niat itu akan baik, apalagi niatnya baik, sudah mendapatkan pahala
pahala yang baik, dan akan lebih baik jika niat tersebut diiringi, dibarengi dengan pelaksanaan yang sesuai dengan apa yang diniatkan. Tentu hasilnya pun akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang sudah diniatkan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.